Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kami ucapkan untuk semua peserta yang telah bergabung di link Zoom meeting. Pada kesempatan kali ini, sesi berbagi edisi 5 dari komunitas belajar Bengkel Kreasi, yang merupakan sesi berbagi di tahun 2020 ini yang dilaksanakan tiap bulan, dan pada bulan ini bertepatan dengan bulan Ramadan adalah sesi berbagi yang sesi kelima. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas belajar Bengkel Kreasi dan dibantu pelaksanaan Zoom meetingnya oleh GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, dan Bimba AIUEO. Saya dalam hal ini, izin memperkenalkan diri, saya Ibu Adiati yang akan menjadi moderator pada kesempatan sesi berbagi kelima pada hari ini, hari Ahad tanggal 10 Mei 2020 bertepatan dengan 17 Ramadan 1441 Hijriah. Kita akan membahas sebuah topik yang cukup penting berkaitan dengan bagaimana Rasulullah memiliki, bagaimana literasi Rasulullah yang mungkin nantinya akan kita diskusikan bersama, dan sebagai pemantik diskusi pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Cahyo Suprayogo, dan untuk kenyamanan bersama, saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang kita harapkan bersama bisa diikuti oleh semua peserta. Mohon selama pemaparan materi, seluruh peserta menonaktifkan audionya dan mengaktifkan videonya. Namun untuk yang pilihan terakhir ini opsional, boleh saja dinonaktifkan, tapi terutama untuk audio mohon dinonaktifkan. Selanjutnya untuk pengaturan waktu 30 menit yang pertama, karena waktu kita sekitar 60 menit, ini sudah berjalan 5 menit. 30 menit yang pertama akan disampaikan pemaparan materi oleh pemantik diskusi, dan 30 menit selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk para peserta menanggapi dan atau mengajukan pertanyaan. Adapun mengajukan pertanyaan dipersilahkan dengan cara mengangkat tangan dengan mengklik tombol di sebelah kanan bawah, atau dan selanjutnya nanti moderator yang akan memberikan kesempatan para peserta untuk mengajukan pertanyaan, dipersilakan mengaktifkan audionya dan dipersilakan mengambil waktu. Para peserta juga dipersilakan untuk mengisi kolom chat dengan pertanyaan atau tanggapan yang disampaikan, dan moderator yang akan membacakan dengan menyampaikannya kepada narasumber. Saya mendapatkan informasi dari panitia bahwa kesempatan kali ini waktunya cukup longgar, ternyata bukan 60 menit tetapi 90 menit, sehingga mungkin 30 menit hingga 40 menit pemaparan, dan kita masih punya kesempatan yang cukup untuk kita berdiskusi selama 40 menit hingga 1 jam. Tidak berpanjang kata, kita akan memulai diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dan materi telah disiapkan oleh panitia. Mungkin sebagian peserta sudah menerima bahan diskusi. Seandainya masih ada yang belum menerima, nanti akan kami kirimkan mungkin melalui jaringan atau jalur pribadi setelah acara ini selesai, atau nanti kita coba apakah bisa di-share melalui kolom chat
di fasilitas Zoom meeting ini ya. Kalau misalkan bisa, berarti lewat Zoom meeting ini fasilitas chatnya, atau kalau tidak berarti nanti mungkin kami akan japri atau mungkin di WA group. Terima kasih, sekian dari saya selaku moderator untuk mengawali sesi berbagi pada kesempatan kali ini. Dan waktu 30 menit hingga 40 menit dipersilahkan kepada pemantik diskusi, Bapak Cahyo, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dr. Adiati telah memfasilitasi sebagai moderator, dan juga Mas Adit ya selaku host atau operator dari meeting Zoom. Dan tentunya yang pertama saya terima kasih juga sebelumnya kepada pengurus pusat Gerakan Pemasarakatan Minat Baca ya, Perpusnas, dan Bimba AIUEO yang memfasilitasi meeting Zoom-nya, aplikasi meeting Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, yang pertama-tama tentu kita bersyukur kehadirat Allah SWT, karena semata-mata dengan limpahan nikmat ya, juga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka ya di tengah-tengah musibah ataupun ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini tentunya kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semata-mata dengan upaya perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan risalah, kita sampai pada detik ini telah mendapatkan berbagai macam wawasan dan pencerahan yang menjadi pembimbing kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita untuk bahagia kita di dunia maupun di akhirat. Dan pada kesempatan pagi hari ini, secara khusus memang spesial untuk diskusi bulanan yang biasanya difasilitasi oleh Komunitas Belajar Bengkel Kreasi Titian Insan Cemerlang, KBBKTIC, yang biasanya diselenggarakan setiap pekan kedua untuk Jakarta, dan pekan ketiga biasanya di Kota Malang, kota asal dari KBBKTIC ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita sebutkan sebagai special edition ya, edisi spesial di bulan Ramadan ya, karena ini paling tidak kita juga dalam rangka mengambil semacam momentum ataupun satu satu waktu yang sangat penting yang kita bisa ambil dari momentum bulan Ramadan. Karena seringkali kita menjalaninya seolah-olah Ramadan kita dari tahun ke tahun ini sebagai sesuatu yang rutinitas, maka nampaknya seringkali manusia perlu, atau kita semua perlu diingatkan bahwasanya perlu juga untuk mendapatkan satu sentilan, mendapatkan satu diingatkan ya, untuk bahwasanya ada hal-hal, ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita ambil nilai tambahnya, nilai lebihnya ketika kita menjalani saum di bulan Ramadan. Baik, pada kesempatan kali ini kita juga baru saja, kalau secara internasional kita sempat masyarakat dunia juga melaksanakan yang namanya World Book Day ya, Hari Buku Dunia ya. Hari Buku Dunia yang baru saja berlangsung bulan yang lalu. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaitkan materi untuk memantik diskusi pada kesempatan pagi hari ini ke 11.30 nanti insya Allah adalah terkait dengan literasi ya, karena memang salah satu yang menjadi core program kita, program unggulan kita di samping parenting ya, education, pendidikan, dan juga adalah terkait
pengembangan SDM di dalam bidang literasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya mengangkat satu tema yang sebenarnya tema ini terkesan sederhana, tapi sebenarnya kalau kita nanti telusuri atau lacak lebih jauh apa yang kita ingin sampaikan, insya Allah sebenarnya kita banyak hal yang sebenarnya kita bisa ungkap ya, atau kita bisa eksplorasi informasi-informasi yang tidak banyak juga sebagian besar kita dari kaum muslimin ya, dari umat Islam yang mengetahuinya, atau mungkin kemudian kita mungkin juga sudah terbiasa ya orang mengadakan satu momen-momen tertentu ya untuk memperbincangkan sosok figur Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian tidak menemukan momen-momen yang berharga, yang bisa menginspirasi, yang bisa mencerahkan dan seterusnya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini tulisan saya berjudul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ya dalam bahasa Al-Quran disebut An-Nabiyyu Al-Ummi, ya, sebagai seorang nabi yang ummi. Memang biasanya secara umum ya orang menerjemahkan kata ummi di situ adalah illiterat ataupun buta huruf, buta aksara. Itu peran beliau dalam mengajarkan, dan secara umum ya secara umum adalah memotivasi dalam kaitannya kegiatan atau aktivitas membaca dan menulis. Pada kesempatan pagi hari ini saya sebelumnya juga mohon maaf ini kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang mengikuti meeting Zoom pada kesempatan kali ini. Saya berusaha untuk mencoba menuangkan gagasan ya tulisannya ini semua dalam satu makalah. Kenapa tidak memakai PPT? Biasanya PowerPoint ya, template-nya PPT begitu. Karena saya lebih nyaman untuk ketika kita menyampaikan gagasan betul-betul kita memang menuangkannya dalam bentuk tulisan. Ya, jadi bukan sekedar karena ini ada sisa waktu, pointers, yang penting tersampaikan gagasannya, tetapi kita sudah harus mempraktekkan untuk memberikan contoh, yaitu kita melakukan menuliskan gagasan kita ya di dalam paper atau makalah atau yang semacam itu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini dari banyak bacaan yang kita baca belum semuanya tertuang, tetapi insya Allah tulisan ini mudah-mudahan menjadi pemicu diselesaikan nanti selesai kegiatan insya Allah kita akan sharing papernya yang lengkap kepada Bapak Ibu sekalian, kepada rekan-rekan sekalian. Baik, mengawali diskusi kita, saya kira tadi mudah-mudahan oleh panitia sudah di-share kepada Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita tidak memasang PPT-nya, tapi ada makalahnya lengkap walaupun belum selesai. Sempat kita membuka dokumen ya, membuka dokumen dari World Congress of Minister of Education on the Eradication of Illiteracy yang sempat diadakan pada tanggal 8 hingga 19 September tahun 1965. Nah, jadi ini sudah cukup lama ini ya. Jadi ada Kongres Dunia dari para menteri pendidikan dari beberapa negara, walaupun yang saya baca dari dokumen itu tidak seluruh negara yang waktu itu hadir, dalam kaitannya dengan pemberantasan illiterasi ataupun buta huruf ataupun buta aksara ya, pada tahun 1965. Nah, setelah kegiatan ini berakhir, kemudian para negara-negara peserta Kongres Dunia para menteri pendidikan ini dalam rangka pemberantasan buta aksara ataupun buta huruf ini mendorong kepada UNESCO sebagai salah satu unit atau organisasi di PBB yang menangani ilmu pengetahuan ya, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan yang sejenis ya, untuk pada tanggal 8 September 1967 itu mencanangkan satu hari yang disebut sebagai Hari International Literacy Day, yaitu Hari Literasi Internasional. Jadi sebenarnya kalau per tanggal ya, ini mestinya tanggal 8 September kita baru orang-orang baru memperingati gitu ya. Tapi kesempatan kali ini kita adalah secara substansial, sengaja saya membaca mengangkat dokumen ini adalah untuk setidaknya menjadi satu pemicu awal kita bahwasanya sebenarnya apakah kemudian
tugas besar yang namanya memberikan uh, istilahnya apa ya, mensosialisasikan ya literasi itu, kemudian semata-mata seolah-olah pekerjaan orang-orang belakangan saja. Karena seringkali kita ini biasanya karena selalu ada anggapan-anggapan kita sebagai negara sedang berkembang, seolah-olah kemudian seluruh gagasan-gagasan internasional itu adalah sesuatu yang itu baru saja atau tiba-tiba, kalau bahasa saya orang Jawa Timur itu ujuk-ujuk begitu saja. Padahal gagasan literasi ini tentunya kita bisa lacak dalam khasanah intelektualitas kita sebagai seorang muslim, terutama adalah dari apa-apa yang sudah pernah dilakukan oleh uswatun hasanah kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentu tidak menafikan bahwasanya kenyataan nanti apakah before prophet ya of Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apakah sudah ada tulis menulis atau belum dan seterusnya ya. Tetapi setidaknya ini kita perlu mengangkat ya gagasan besar dari kaum muslimin yang sudah diberi contoh, diberi inspirasinya oleh suri teladan kita, yaitu Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi bagi saya dan saya yakin kita semua, kalau kita bisa mengambil salah satu sisi nilai lebih, nilai tambah dari bulan Ramadan, itu adalah di samping yang jelas kita melaksanakan kewajiban kita saum di bulan Ramadan, adalah kita menjadikan Ramadan ini menurut saya layak untuk kita jadikan sebagai bulan literasi. Ya, kita jadikan sebagai bulan literasi karena nanti ada aktivitas-aktivitas di dalam bulan Ramadan yang menunjukkan atau mengindikasikan bulan ini memang adalah termasuk juga bulan yang boleh saya sebut sebagai bulan literasi. Sebagaimana yang kita sama-sama ketahui ya, salah satu alasannya kita semua sering mendengar ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang jelas-jelas menyebutkan tentang kewajiban kita untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Di sana kan disebutkan Allah SWT menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, inilah bulan Ramadan yang diturunkan di dalam bulan Ramadan ini, yaitu diturunkan kepada bulan ini, di bulan ini adalah Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, ya, bagi manusia, hudan linnas, bagi petunjuk bagi manusia, tidak semata-mata ya terutama bagi orang-orang yang mukmin bagi bertakwa, tetapi bagi seluruh umat manusia. Jadi wacana ini, pengetahuan ini, informasi ini untuk seluruh umat manusia. Ya, petunjuk Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Kemudian wabayinati minal huda. Dan di dalam Al-Quran itu juga terdapat paparan-paparan ataupun penjelasan-penjelasan. Ya, meskipun ada penjelasan-penjelasan, disebut penjelasan, meskipun ada yang masih global dan ada bahkan juga dalam beberapa hal dan banyak hal juga ada yang sifatnya lebih tafsiliyah, lebih rinci. Dan kemudian sebenarnya dengan diturunkan Al-Quran di samping sebagai petunjuk dan al-bayyinah, penjelasan dari petunjuk itu supaya dapat kita secara teknis operasionalnya bagaimana mengimplementasikannya adalah kita dari itu semua, dari petunjuk ini kita mendapatkan yang namanya Al-Furqan, pembeda ya. Jadi kita akhirnya diberikan tuntunan, bimbingan untuk bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil, mana yang benar, mana yang buruk, dan tentunya mana yang baik dan mana yang buruk dan yang semacam itu. Jadi lebih jauh ya, Al-Qur'an adalah betul-betul juga menuntunkan kita untuk menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita dan bahkan pedoman di dalam meniti hidup dan kehidupan kita. Nah, tentunya terkait dari sini nanti ada pelajaran yang kita bisa ambil. Nanti kita insya Allah kita eksplorasi. Baik ya. Kemudian kalau kita telusuri ya bahwasanya di bulan Ramadan ini dengan diturunkannya Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala ya pertama kali menurunkan salah satu firman-Nya yang kita sama-sama kalau kita mau pelajari sejauh bacaan saya kalau dalam kitab-kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dikeluarkan hadis-hadisnya ataupun diriwayatkan hadis-hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, dan juga oleh Al-Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad.
Sedangkan riwayat-riwayat ini secara terserak, secara tersebar juga tercantum dalam kitab-kitab seperti kitabnya kitab-kitab Sirah An-Nabawiyah, ya, kitab-kitab tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik di Sirah Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, kemudian Tabaqat Ibnu Sa'ad, ya, dan yang lain-lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu di sini. Nah, di mana secara ringkas, di mana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istilahnya berkontemplasi, gitu ya, menyendiri begitu di Gua Hira, yang kemudian datang malaikat Jibril alaihi assalam, karena memang beliau dibimbing, ya, untuk diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memang beliau dipersiapkan sebagai seorang nabi, yaitu sosok nabi itu adalah sosok yang menerima wahyu, dan kemudian bahkan lebih jauh untuk dinobatkan beliau sebagai seorang rasul, yaitu seorang nabi yang menyampaikan wahyu atau menyampaikan risalah yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Secara singkat di sini, ya, karena hadisnya ini kalau kita mau baca hadis ini panjang, ya. Kalau setidaknya saya yang paling ingat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari di juz 1 itu ada di dalam kitab Bid'il Wahyi. Jadi kitab permulaan wahyu, ya. Ini singkatnya cerita bahwasanya beliau didatangi oleh Jibril alaihi assalam, kemudian diperintahkan kepada beliau untuk mengucapkan kata Iqra, ya. Bacalah. Faqala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu tentunya kita menyebutnya sebagai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan nyebutnya beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau kemudian pada tahapan pertama beliau mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, ya. Maka kemudian diperintahkan lagi oleh Jibril alaihi assalam, Iqra. Untuk kali kedua, beliau kemudian sama sebagaimana yang sebelumnya menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, atau saya bukan orang yang bisa membaca. Nah, kurang lebih kali kedua dan kemudian kali ketiga, ketika beliau diperintah lagi Iqra, kemudian menjawab lagi seperti tadi, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka ketika itulah kemudian Jibril alaihi assalam, ya, mendekap beliau dengan kuatnya, ditekan dan kuat, ya, sampai kalau bahasa kita istilahnya sesak nafas kita. Kemudian kali ketiga itulah kemudian beliau memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka perintah Jibril kemudian adalah baca dengan nama Rabb kamu, ya, nama Tuhanmu yang menjadikan, ya, yaitu yang menjadikan manusia dari segumpal darah, ya. Meskipun kata alaq nanti kita bisa jabarkan lebih jauh. Iqra, ya, sekali lagi beliau menyampaikan Iqra, bacalah, dan demi Tuhanmu yang maha mulia, yang sangat maha mulia, yang dia Allah Subhanahu Wa Taala allama bil qalam, yang Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan manusia apa-apa yang belum atau tidak diketahui. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kesempatan diskusi KBPKT itu ingin saya sampaikan. Dari sini sebenarnya ayat Allah SWT ini, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 2 ini adalah merupakan satu satu tanda penobatan beliau atau pengangkatan beliau sebagai seorang nabi. Ya, yang nanti kemudian disusul oleh berikutnya surah ataupun ayat-ayat berikutnya yang kemudian menobatkan beliau sebagai seorang Rasulullah, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan. Dari ayat Allah SWT ini, kita
coba kalau kita dalam, ya setidaknya saya sempat mencantumkan beberapa tafsir. Nah, kenapa juga saya mencantumkan kesannya tulisan ilmiah begitu, tapi mudah-mudahan setidaknya tulisan saya, bahasa saya bisa dibaca sebagai bahasa yang populer untuk rekan-rekan secara luas, adalah bahwasanya kita mencantumkan beberapa tafsir ini penting karena setiap bidang ilmu itu ada yang menguasai kompetensinya secara keilmuan, termasuk di dalam kita membaca dan nanti memahami atau menginterpretasi ayat-ayat Allah membutuhkan uh, intelektual muslim yang memang menekuni bidangnya itu para mufassir, para ahli tafsir. Di samping itu juga adalah sebenarnya ini juga salah satu bentuk untuk menularkan bentuk literasi yang mestinya harus kita kenal. Tidak, ya alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, saya pun juga bukan alumni pondok pesantren, makanya kalau nanti mungkin ada bacaan atau apa yang masih kurang ya mohon saling diingatkan. Setidaknya bagi kita ini rasanya aneh kalau kita sebagai seorang muslim tidak sampai tidak mengenal apa itu yang namanya tafsir. Ya, yang tafsir ini merupakan satu kitab atau tulisan yang di sana ada informasi-informasi tentang apa maksud-maksud ayat Allah, apa kandungan ayat-ayat Allah dengan penafsiran-penafsiran yang dijelaskan oleh generasi, bahkan generasi yang pertama langsung belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu generasi sahabat, kemudian diajarkan ya kepada generasi berikutnya tabiin, tabiin mengajarkan kepada atba'ut tabiin dan kepada para intelektual muslim yang berikutnya sampai kita secara umum kaum muslimin mengenal al-imam al-madahib ya, imam al-madahib al-arba'ah, imam madhab yang empat. Kita tahunya itu saja. Ya, kita belajar SD, SMP, SMA, tapi tidak semuanya kita tahu ada yang namanya kitab-kitab tafsir, kita tidak semuanya tahu ada kitab-kitab hadis ya yang tadi saya sebutkan. Kemudian kitab-kitab hadis itu ada syarah. Jadi ini bagi saya ini juga bagian dari literasi. Kebetulan saya pada tahun yang lalu sempat bekerja sama ini normal di lembaga lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran. Untuk mereka ada acara yang namanya literasi Al-Quran. Ketika saya dalam beberapa kesempatan menyampaikan kepada teman-teman di forum yang terbuka yang umum, saya menyebut literasi Al-Quran, ternyata tidak semua kita yang muslim mengetahui. Nah ini, jadi penulisan ini sengaja kita tuangkan di sini supaya teman-teman kita semua sama-sama setidaknya mendapatkan pencerahan. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Baik, dari surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 ini, setidaknya saya akan juga mencoba memberikan semacam penafsiran ataupun penjelasan, sebagaimana juga penafsirannya para intelektual muslim, para mufassirin, yang memang mereka memiliki kompetensi untuk menjelaskan maksud ayat-ayat ini berdasarkan keterangan-keterangan ataupun riwayat dari generasi sahabat, generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mereka-mereka yang mengikuti jejak khasanah intelektual Islam semacam ini. Coba kalau kita pelajari dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat ini sebenarnya sangat luar biasa kalau kita mau dalam ya. Ayat ini sungguh-sungguh luar biasa kalau kita mau dalam. Kita coba mudah-mudahan Bapak Ibu juga teman-teman sekalian juga sempat membaca membuka makalah saya, setidaknya saya mencoba menerjemahkan beberapa tafsir sementara yang kita sempat kutipkan dari tafsirnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsirnya Al-Imam Al-Qurtubi, tafsirnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsirnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan yang lainnya. Sebenarnya banyak tafsir, tidak mungkin semuanya kita cantumkan, tetapi beberapa tafsir juga menyantumkan hal-hal yang hampir sama pada sebagaimana tafsirnya. Coba perhatikan kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini perintah ya, sebagaimana Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra, yaitu bacalah ya. Makna baca di sini jelas-jelas ini kalau kita yang mengerti bahasa Arab atau ya saya sedikit belajar, yaitu ini bentuknya fi'il amr, bentuknya perintah. Nanti kalau kita mempelajari kaidah usul fikih gitu ya, bahasanya itu adalah kata-kata ya. Kata-kata perintah itu adalah menunjukkan al-amru lil wujub. Asalnya kata perintah
termasuk di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi wajib sehingga ada kata-kata, kalimat atau keterangan yang memalingkan. Jadi kalau dari sini saja bahwasanya sebenarnya Allah telah memerintahkan juga kepada kita. Allah SWT sebenarnya telah mengajarkan melalui sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada perintah untuk membaca. Perintah untuk membaca. Dan perintah ini adalah wajib karena tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwasanya membaca itu sebagai sesuatu yang boleh-boleh saja atau sesuatu yang orang punya opsi untuk mau membaca atau mau tidak membaca. Tapi di sini ada perintah untuk kita membaca. Nah, kalau di sini sebenarnya tidak ada alasan untuk kita bagi kita kaum muslimin. Apalagi sebenarnya sejujurnya betulkah nanti kalau kita berbicara banyak orang-orang yang kadang-kadang menilai ketika orang bisa membaca Al-Qur'an tapi sementara belum bisa membaca bacaan-bacaan yang lain atau huruf atau huruf yang lain selain huruf Al-Qur'an kemudian dikatakan sebagai orang yang buta huruf atau illiterat. Nah ini, jadi yang pertama ya, ini adalah perintah wajib ya, perintah untuk kita membaca. Jadi membaca ini adalah benar-benar menunjukkan betapa pentingnya ya, tuntunan kita, tuntunan Islam untuk memerintahkan kita membaca. Oke, kita itu dulu. Kemudian Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dengan nama Rabb kamu, dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan, yaitu nanti dilanjutkan yaitu yang menjadikan kita manusia al-insan ya, khalaqal insan ya min alaq, yang menjadikan menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah. Di sini juga salah satu tuntunan ya, nanti ini jadi bisa kita jadikan satu metode. Kalau kita nanti juga mengajarkan orang untuk membaca sesuatu, maka adab yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim, adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memulai membaca ini dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Setiap segala aktivitas ataupun kita membaca sesuatu yang tanpa kita awali dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini secara sederhana kita mengetahuinya namanya basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, ya, yang Maha Kasih Sayang, dan senantiasa terus-menerus mencurahkan kasih sayangnya, maka perbuatan itu gotang, kalau kata orang Jawa itu, akan terputus. Terputus apanya? Terputus dari keberkahannya. Yaitu apa yang kita lakukan ini hilang ataupun terputus keberkahannya. Yaitu keberkahan itu adalah subutul khair fi syai'. Ya, adanya melekat pada sesuatu itu adanya satu kebaikan, itu keberkahan. Jadi ketika kita membaca tidak menyebut basmalah, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kita bisa membaca, tetapi nilai keberkahannya berkurang atau bahkan nilai keberkahannya tidak. Nah, ini juga aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan ketika itu adalah aktivitas kebaikan, kebajikan, maka kita memulainya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini kemudian juga disebutkan setelah itu perintahnya setelah ayat yang pertama itu Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Di sini ada satu repetisi, satu pengulangan. Dan kita sama-sama kita pelajari, terutama bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman sekalian yang terutama yang menekuni bidang pendidikan. Kalau saya bidangnya kebetulan public administration. Kalau kita pelajari, saya sedikit-sedikit baca-baca tentang literasi dan pengembangan bahasa, maka salah satu metode, salah satu cara yang efektif ya untuk seseorang itu juga mendapatkan misalnya cantolan pesan ataupun informasi ataupun pengetahuan yang kita sampaikan, salah satunya adalah kita membacakannya dengan cara melakukan repetisi. Karena bisa jadi kita sekali mendengar ketika kita tidak nanti namanya konsentrasi dan seterusnya, kita bisa jadi nyantol saja belum ya, nyantol di kita, di pikiran dan benak kita saja belum. Nah, di sini jadi ada salah satu cara repetisi. Dan ini dipraktekkan oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan satu pengajaran ya kepada para sahabat. Beliau selalu mengulang ketika menyampaikan satu materi, maka kali pertama ditanya
eh, apakah kamu sekalian sudah memahami? Maka kemudian ketika mereka mengatakan atau ragu-ragu atau tidak menjawab, maka kemudian Nabi mengulang kali kedua. Kali kedua pun itu oleh beliau diulang. Ditanyakan apakah kalian semua sudah memahami? Ya, ketika belum menjawab, belum ada ketegasan atau belum paham, apalagi mereka menyampaikan para sahabat, maka Nabi mengulang sampai 3 kali. Nah, ini salah satu teknik saya kira, yaitu yang namanya disebut melakukan repetisi, pengulangan di dalam kita menyampaikan satu pesan. Ya, untuk sifatnya ada semacam mengingatkan, kemudian menguatkan dari apa pesan yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan. Kemudian dalam ayat ini juga ketika sampai pada ayat yang kedua, Iqra wa rabbukal akram, di sini adalah betapa di sini ada satu aktivitas atau ada satu proses yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala yang menyandarkan pada dirinya segala kemuliaan, keagungan itu pada diri Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita sadari bahwasanya proses literasi, proses membaca, karena di antara dasar literasi dasar itu adalah membaca. Ini adalah satu aktivitas yang merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika pada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ada kata-kata bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala juga memperkenalkan tentang keutamaan gambaran proses penciptaan manusia. Nah, kemudian sering dengan itu ada juga ya proses yang dianggap penting, yaitu proses belajar atau proses dasar dari literasi secara umum, yaitu membaca. Ini adalah baru 2 hal yang disebutkan oleh Allah dalam versi ayat ini, yang dengan itulah wa rabbukal akram. Wa rabbukal akram. Maka dan Tuhanmu lah yang maha mulia, dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kemahaagungannya, yang memberikan nikmat penciptaan dan nikmat kita diperintahkan, dibimbing untuk membaca. Di sini yang kita bisa baca-baca dari penjelasan para intelektual muslim kita, para ulama, para mufassirin. Mohon maaf Pak Cahyo, waktunya kurang 5 menit lagi. Iya, kalau bisa ditambah, ini baru pembukaan ya, sedikit lagi nanti kita agak loncat ya. Oke, di sini juga kita lanjutkan saja ya. Pertama, setelah itu kemudian pada lanjutan ayat setelah Iqra wa rabbukal akram, kemudian alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan al-qalam, dengan pena. Nah, di sini nanti kalau kita pelajari nanti al-qalam di dalam akidah Islam, dalam keimanan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, itu nanti ada kolam yang memang Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali menciptakan untuk mencatat nasib kita, bagian kita, jatah kita, rizki kita, dan seterusnya. Nah, kemudian salah satu bentuk kolam yang diperkenalkan kepada kita dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah kolam dalam artian pena yang digunakan oleh manusia. Di sini ada satu pelajaran, yaitu kolam, pena ini adalah salah satu media, atau kalau kita nyebutnya apa? Alat tulis ya, atau yang semacam itu ya. Yang itu dia berfungsi untuk menggaris, kotoh ya, menulis, kotoh hututon ya, untuk menggaris-garis, menulis. Wal kitabah, dan fungsinya untuk menulis. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita salah satu media untuk membantu kita di dalam memperoleh ilmu pengetahuan, itu adalah salah satunya adalah media yang namanya pena. Yang namanya pena. Dan nanti kalau kita mempelajari lebih jauh ya, misalnya di dalam kitab At-Taratib Al-Idari ya, sampai di sana nanti kita akan mendapatkan ketika sampai pada bab-bab tentang para penulis, para sekretaris negara di zaman Nabi Muhammad SAW. Di sana ada beberapa bab yang menunjukkan betapa urusan pena saja, pegang pena saja, nyimpan pena saja itu oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan. Ternyata kita, misalnya beliau menunjukkan diantaranya kita ada adabnya. Kalau kita habis menulis, kita taruh aja di telinga kita. Walaupun ini bukan menjadi suatu sunnah
menjadi keharusan kalau kita tidak naruh penanya di telinga kita, kemudian berarti menselisih sunnah. Ya. Tapi paling tidak di situ ada keutamanya. Sampai detail-detailnya seperti itu disebutkan di kitab tersebut dengan riwayat-riwayatnya. Jadi di sini betapa Allah memberikan pena adalah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan bahwasanya kalau dalam bahasa tafsirnya itu tidaklah tegak perkara agama dan tidak juga akan tegak perkara-perkara kemaslahatan kehidupan manusia ini kecuali dengan pena. Apa isyarat yang disampaikan? Bahwasanya kehidupan, perkara din kita, perkara agama kita, perkara dunia kita, perkara hidup dan kehidupan manusia, peradaban manusia ini tidak bisa tegak, tidak akan bisa berjalan, tidak akan terjadi kecuali dengan kita menegakkan pena, dalam artian pena itu sebagai simbolisasi atau isyarat kita untuk menguasai ilmu pengetahuan. Ini kalau dalam bahasa sederhana. Dan disinilah Allah SWT kemudian mau menunjukkan juga Allah lah yang mengajarkan ya dengan pena. Dari sini kita sebenarnya kita juga mendapatkan satu bimbingan. Ternyata salah satu proses untuk kita memperoleh pengetahuan itu adalah kita memang kita memegang pena bukan semata-mata memegang pena, tapi pena untuk apa? Untuk menulis, untuk mencatat. Dan kita sama-sama kita ketahui bagi teman-teman yang mempelajari literasi ataupun mata kuliah pengembangan bahasa, yang pena, ATK dan yang semacam itu menjadi salah satu sarana yang akan menguatkan apa yang kita dengar atau apa yang kita terima. Ini nanti bisa dibaca ya selengkapnya di situ. Paling tidak di situ isyaratnya adalah dengan memegang pena, menggunakan pena itu mengisyaratkan kita untuk menulis dan menulis. Bahkan sampai nanti dalam beberapa keterangan tafsir itu juga sampai diulang setelah mengakhiri ayat ini ya, di mana Allah adalah allama bil qalam, Allah mengajarkan dengan pena, bahwasanya keistiqomahan urusan-urusan dunia, urusan agama itu tidak akan berjalan, tidak akan berlangsung kalau kita tidak ada proses melakukan penulisan. Berarti di sini persoalan penulisan, mencatat adalah sesuatu yang sangat urgent, yang sangat penting. Makanya kalau kita nanti membaca ayat-ayat Allah dalam surah Al-Baqarah, kalau urusan kita mau orang yang saling hutang piutang, ya pinjam meminjam, itu pun sampai diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencatat. Jadi ini nggak ada alasan lagi kalau tadi paling tidak sudah ada inspirasi dalam membaca. Sekarang kita sudah Allah memberikan inspirasi kepada kita, memberikan bimbingan untuk kita mencatat, menulis. Makanya kita biasakan untuk mencatat dan menulis apapun yang kita dengar. Apatah lagi jelas-jelas itu merupakan ilmu pengetahuan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menuliskannya, tidak mencatatkannya. Ya, makanya nanti kemudian kita akan sampai pada riwayat-riwayat yang Nabi sendiri sampai memerintahkan qayyidul ilmu bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis, dengan mencatat. Ya. Jadi ikatlah ilmu, ya ikatlah informasi-informasi yang kita dengar dengan mencatat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Dan di sini juga sejauh bacaan saya terhadap apa-apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama dan menginspirasi kita adalah bahwasanya Allah di samping istilahnya memberikan motivasi untuk kita menuntut ilmu pengetahuan itu dari adanya kolam, adanya pena. Kemudian yang kedua memang adalah proses dari menggunakan pena yang disebut mencatat, menggaris-garis, mencatat, menulis, itu adalah merupakan salah satu proses untuk kita memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi kita harus melakukan. Yang pertama tadi proses dengan membaca, berikutnya adalah kita dengan mencatat. Seringkali kan kita sadari kan, begitu kita baca sekilas, ya kadang-kadang kita kasih tanda, kita lipat saja, setelah itu kita lupa. Dulu pernah membaca di mana? Nah, maka ini perintahnya Allah membimbing kita untuk membuat catatan, ya membuat tulisan. Makanya kemudian tradisi menulis ini betul-betul sudah ditularkan, sudah diajarkan ya sebagai virus yang positif oleh para ulama kita. Mulai generasinya zamannya para sahabat. Dan nanti kita akan mendapatkan satu informasi pengetahuan juga
ternyata ketika di masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yang wahyu ini diturunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur, secara bertahap, ya, bukan berarti beliau tidak melakukan pencatatan. Meskipun sebagian riwayat juga menyebutkan ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah aku harus mencatat semua yang aku dengar daripadamu? Maka ketika itu Nabi tahu bahwasanya beliau menyampaikan itu bukan langsung dari wahyu berupa firman Allah SWT, yaitu maksudnya Al-Quran, maka beliau perintahkan kepada sahabat, hapuskanlah ya dari apa yang yang kamu dengar daripadaku, kecuali apa-apa yang itu memang dari Al-Quran. Jadi pada tahap itu, pada periode diterimanya proses secara bertahap turunnya wahyu berupa Al-Quranul Karim, itu adalah Rasulullah memang melarang menuliskannya, ya, kecuali dari Al-Quran. Jadi sebenarnya sudah ada, ya, dan meskipun kalau kita telusuri di bangsa Arab, itu memang yang digunakan bukan kertas, karena kertas masih nunggu dari tempat-tempat lain. Ada peradaban-peradaban sebelum bangsa Arab yang sudah mengenal kertas, salah satunya dari Cina. Ya, jadi di situ ditulis di mana? Ditulis di lembaran-lembaran dari kulit hewan, ya, dari dari kulit hewan. Jadi sudah ada proses-proses pencatatan. Nah, baru kemudian nanti pada beberapa riwayat Nabi membolehkan untuk menulis apa yang beliau sampaikan, yang itu yang selain Al-Quran, terutama setelah periode Madinah. Sebentar lagi ya, Bu Adiati. Ini Ya, lagi waktunya sudah habis Pak Cahyo. Mohon maaf. Menutup dulu sampai alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Terakhir Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, kemudian adalah Allah SWT juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita bisa memperoleh segala sesuatu yang belum kita ketahui atau yang kita belum mendapatkan pengetahuannya dengan proses membaca, dan terutama kemudian membaca dan menulis ataupun mencatat. Jadi proses kita mencatat, proses kita menuliskan apa-apa yang kita dengar, atau secara umum apa-apa yang kita dapat, ini juga oleh Allah dijadikan media untuk kita mendapatkan pengetahuan yang lebih. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, setelah kita membaca, kemudian kita menuangkan ya di dalam tulisan, kita menulis dan menulis dan menulis, maka insya Allah Allah akan tambahkan pengetahuan, ya, informasi yang lebih banyak lagi kepada kita sekalian. Itu yang setidaknya kita bisa pahami. Dan nanti tentang tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membacakan, mensucikan diri dan mengajarkan Alkitab wal Hikmah. Kemudian bagaimana praktek dan peran Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengembangan literasi. Nanti insya Allah kita bisa diskusikan. Dan ini ada beberapa referensi yang insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian tune up ya istilahnya, penyiar radio itu masih di WA grup ini atau di di WA grup yang disusun oleh panitia. Insya Allah di samping tulisan yang belum selesai dari yang sudah saya tulis, kemudian ada tulisan dari Profesor Dr. Muhammad Hamidullah, Allahumma yarham, yang beliau menulis juga tentang bagaimana education and literacy in the time of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan share. Kemudian juga kalau Bapak Ibu sekalian membutuhkan beberapa tulisan terkait, beberapa kitab terkait, yang di situ sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana perkembangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di samping periode Mekah sampai periode Madinah, sampai beliau menjadi seorang kepala negara pada negara kota atau city state yang namanya Madinah. Beliau itu adalah memiliki kelas-kelas. Kalau kita punya kelas seperti ini, ya mungkin kelas meeting ya untuk mendapatkan pengetahuan, proses literasi, belajar membaca dan menulis. Ya, kemudian juga adanya guru-guru, ya, guru-guru yang mengajar, bahkan mengajarkan kepada anak-anak. Dan juga di antara para sahabat ada para sahabiat yang juga mengajarkan menulis dan diminta oleh Nabi untuk mengajarkan menulis kepada sahabat yang lainnya. Di samping adanya ahlu as-suffah. Ahlu suffah di serambi Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka berkumpul sekian sahabat yang memang menekuni semacam college atau semacam university atau yang semacam itu. Saya kira demikian. Dan masjid sebagai the intellectual center, ya, sebagai pusat intelektual. Saya kira demikian Bu Adiati, kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan menjadi pemicu kita untuk mendalami lebih jauh. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Cahyo Suprayogo yang sudah menyampaikan pengantar diskusi. Mungkin pemaparannya belum sampai semuanya tuntas karena kita dibatasi waktu, sementara sebagaimana komitmen kita di awal, kita ada waktu untuk berbagi dan mempersilahkan peserta untuk mengajukan tanggapan. Saya sebagai moderator dalam hal ini akan memberikan kesempatan kepada peserta yang terdaftar di sini sejumlah 26 orang untuk belum ada yang mengangkat tangan, raise hand-nya, dan juga belum ada pertanyaan yang diajukan melalui chat. Barangkali mungkin supaya simpel saja, mungkin langsung dipersilahkan. Ya, boleh acungkan. dipersilahkan. Dengan Bapak siapa mungkin dipersilakan memperkenalkan diri karena sekilas pandangan kami tadi ada banyak nama-nama baru dari berbagai kota, ada Bekasi, ada Pekanbaru, ada mana tadi, ada Sulawesi ya, atau ya mungkin ada yang terlewat. Silakan memperkenalkan diri, namanya, dan mungkin asal lembaga atau institusinya. Terima kasih Pak Diati dan Pak Dr. Cahyo. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Eko Sudarmanto. Oh, Bapak Eko, dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, ya, betul. silakan Pak Eko. Pak Dr. Cahyo, mohon maaf, mengenai Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah seorang nabi yang ummi, dalam arti tidak bisa baca tulis begitu ya. Apakah kondisi ini tuh ada pada beliau itu pada awal menjadi rasul, jadi nabi ya, ataukah sampai dengan akhir, dalam arti sampai mungkin katakanlah sudah hijrah dan sebagainya, itu tetap dalam kondisi yang masih ummi begitu. Karena dalam suatu riwayat yang lain juga pada saat sahabat ada menuliskan sebuah ayat misalkan, itu Rasulullah tuh sempat melakukan koreksi karena seperti itu. Jadi kan beliau bisa membaca begitu. Saya kira itu aja pernyataan yang sangat simpel dari saya, dan terima kasih untuk jawaban nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan Pak Eko. Poinnya sudah bisa kami ambil. Kami sampaikan pertanyaan tersebut kepada Bapak Cahyo, dan barangkali untuk supaya menghemat waktu, saya akan memberi kesempatan, memberi kesempatan dua penanggap lagi supaya nanti dalam satu waktu bisa sekaligus ditanggapi oleh Pak Cahyo. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan selain Bapak Eko? Saya Bu Hendri Pekanbaru. Ya, dipersilakan. Oke. Baik. Dengan siapa Bapak? Saya Pak Hendri Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Hendri. Ya, baik. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Hendri, silakan. Ya, Dari mana Bapak? Kasih. Ya. Pekanbaru. Ya. Oh, Pekanbaru. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Cahyo dan yang saya hormati, dan Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Saya butuh penjelasan ini Pak Cahyo, karena memang ini bahasanya bahasa, kalau bahasa terjemahan mungkin belum maksimal bisa saya memahaminya. Untuk halaman terakhir itu, terjemahan dari ayat itu, jangan engkau dalam kurung Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu, dan di dadamu itu kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ini kan bahasa-bahasa perlu bahasa yang ditafsirkan ini. Saya minta Pak Cahyo untuk memberikan penjelasan itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak Hendri dari Pekanbaru, dari Riau. Apakah ada lagi satu orang? Kalau belum ada,
mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi pertama ini dari 2 tanggapan dari Bapak Eko dan Bapak Hendri. Dipersilakan Pak Cahyo untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih dari Pak Eko Sudarwanto, pertanyaan yang bagus, tanggapan yang bagus. Kemudian dari Pak Hendri ya, Pak Hendri dari ini ya, dari Pekanbaru. Baik, saya mulai dari yang sudah saya tulis dulu ya, dari Pak Hendri ya, Pak Eko. Nanti sambil saya juga di hadapan saya membaca ini ya, saya di depan komputer, depan laptop ini menayangkan tafsir-tafsir yang saya harus baca karena kan saya bukan secara khusus sebagai seorang mufassir gitu ya, jadi nanti kita sambil baca-baca pada ayat-ayat ini untuk kita akan bisa menjelaskan. Baik, yang pertama dari Pak Hendri Pekanbaru. Jadi di dalam ayat Allah SWT ini, dalam surah Al-Qiyamah ayat 15 hingga 16 ini, bagi kita yang kalau kita mau pelajari semacam lebih dalam lagi, ternyata nampaknya ayat Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 15 hingga 16 ini bisa kita eksplorasi menjadi satu metode atau bahkan teknik yang namanya membaca ya, lebih spesifik adalah membaca. Di mana memang maksudnya adalah memang ayat ini oleh Allah SWT turunkan ya, terkait ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika istilahnya Jibril alaihi assalam. Jadi Jibril alaihi assalam ini dalam setahun bisa datang atau hadir ke beliau untuk istilahnya ngecek apa yang beliau terima dari wahyu Allah SWT, kemudian beliau sudah baca atau beliau ucapkan, beliau baca dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, kemudian dalam setahun setidaknya minimal setahun 2 kali. Bahkan setidaknya kalaupun tiap tahun, itu beliau selama di bulan Ramadan, di hari pertama hingga hari akhir, 29 ataupun 30 hari, beliau itu adalah juga membaca Al-Quran dengan istilahnya didampingi Jibril alaihi assalam, untuk Jibril alaihi assalam mendengar ya dan menyimak apa yang beliau bacakan ya. Beliau membacakan didampingi Jibril alaihi assalam, kemudian beliau juga secara bergantian ya, setelah Jibril alaihi assalam membacakan Al-Qur'an, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar dan menyimak, kemudian beliau mengucapkan, terus apa yang beliau ucapkan dari ayat-ayat Al-Quran, maka Jibril alaihi assalam adalah mendengar dan menyimak. Nah, ini dalam rangka juga untuk ya kalau bahasa kita berarti ini ada kontrol terkait apa-apa yang wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu hal. Nah, dalam versi firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ini, dari riwayat-riwayat yang saya baca di dalam kitab-kitab tafsir yang ada di hadapan saya, tapi tidak di hadapan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, di situ ayat ini adalah diturunkan oleh Allah SWT ketika Nabi mendengar dari Jibril alaihi assalam itu bacaan Al-Quran, kemudian beliau menampakkan, menggerak-gerakkan lisan ya, lisan beliau ya, menggerak-gerakkan lisan beliau ya, dengan menampakkan terkesan seolah-olah tergesa-gesa, yaitu untuk segera ingin menghafalkan ya, kalau dalam riwayat-riwayat yang saya baca di hadapan saya adalah untuk apa? Untuk segera menghafalkannya. Nah, maka oleh Allah SWT diingatkan, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi. Janganlah kamu, hai Muhammad, tergesa-gesa kamu menggerak-gerakkan lisan engkau ya, itu karena kamu tergesa-gesa untuk segera ingin menghafalkannya. Dalam artian untuk segera Rasul juga mau langsung membacakan apa yang langsung disampaikan Jibril, langsung disampaikan ya, dalam kaitannya untuk segera dihafalkan. Di sini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan pelajaran kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, di mana Allah membimbing kepada kita sekalian, ternyata di antara
ya metode, salah satu metode yang bisa dikembangkan dari versi surah Al-Qiyamah ayat 15 sampai 8 ayat 15 sampai 16 ini adalah kita diberi bimbing untuk tidak tergesa-gesa menirukan dengan lisan kita ketika kita mendengarkan satu bacaan, ya, atau segala sesuatu yang diperdengarkan kepada kita, untuk segera-segera kita bisa menirukannya, apatah lagi sampai wah ini cepat menghafalkannya. Seringkali kan ini proses-proses ketidaksabaran kita ketika mendengarkan seseorang, ya, pengajar, pendidik, fasilitator, pembimbing ketika menyampaikan sesuatu. Nah, disinilah perintah Allah SWT yang memberikan pelajaran kepada kita sekalian untuk apa, kita dengarkan terlebih dahulu. Bahkan kemudian nanti kita membaca sebagaimana wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, jika kamu mendengar Al-Qur'an, jika diperdengarkan kepadamu Al-Qur'an, quri'al Qur'an, ya, fastami'u lahu. Maka istima', kita mendengarkan dulu dan kita diam. Nah, ini sejauh pengetahuan saya tentang literasi, tentang pengembangan bahasa, ini bisa memberikan satu bimbingan kepada kita. Memang proses untuk kita nanti bisa membaca kita dengan apa, kita membaca dengan baik, proses literasi kita dalam hal membaca ataupun membacakan ataupun bahkan lebih jauh memperoleh pengetahuan itu dengan apa, dengan efektif adalah nampaknya Allah mengajarkan seperti ini. Jadi kita dengarkan, kemudian kita bersamaan itu kita diam. Diam di sini dalam artian diam yang sifatnya aktif, dalam artian apa? Kita itu berkonsentrasi atau apa istilahnya kita memberikan we give apa we pay apa attention, full attention, kita memberikan mencurahkan sepenuhnya perhatian kita dan kita fokus. Ya, nanti kalau kita membaca yang ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, dan kemudian apa dengar dan diamlah, di situ menunjukkan pentingnya kita untuk mendengar sambil diam, tapi kita konsentrasi, fokus, memberikan full attention kita. Nah, di sini kalau bahasa sederhananya seandainya saya tidak salah ya, kalau dalam bahasa-bahasa buku pengembangan apa bahasa itu kalau nggak salah diistilahkan dengan istilah menyimak. Ya, istilahnya menyimak. Jadi mendengar sambil kita diam, konsentrasi dan seterusnya. Nah, kemudian baru setelah kita mendengarkan dengan baik, ya, kemudian kita ada satu proses di mana kita bahasa kita adalah, kalau bahasa sederhananya pakai bahasa kita ini perlu berkontemplasi. Ya, dalam hal ini kita diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, yang mengumpulkan Al-Qur'an dan yang akan membacakan Al-Qur'an itu kepadamu. Kami Allah yang mengumpulkan Al-Qur'an, ilmu tentang Al-Qur'an ini, informasi tentang Al-Qur'an ini di dadamu. Jadi di sini paling tidak ada satu pelajaran yang kita bisa peroleh, saya tulis itu, adalah kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang fasilitator dalam hal edukasi atau literasi, kita harus menanamkan bahwasanya proses memperoleh ilmu itu bukan semata-mata proses kerja. Kalau bahasanya teman-teman yang di bidang literasi, semata-mata proses kerja otak kita, proses kelebihan dari yang namanya proses aktivitas dari yang namanya apa membaca, menulis itu semata. Jadi bukan semata-mata kepada metode, bukan semata-mata kepada si fasilitator atau pengajar atau pembimbingnya, tetapi bahwasanya proses memperoleh pengetahuan itu adalah sesungguhnya hakikinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ditanamkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita sekalian. Nah, ini proses-proses. Jadi butuh kesabaran. Ternyata menuntut ilmu itu nggak bisa apa instan. Bagaimana dengan adanya sekarang media ya, catatan kita. Kalaupun kita mendengarkan yang namanya sama-sama medianya, kebetulan katakanlah yang namanya apa nih, online misalnya. Kita sekarang yang saya lihat praktek-prakteknya, orang online, dengarkan online, dipakai sambil tidur-tiduran, dipakai sambil masak, dipakai yang lain-lain. Nah, kira-kira bisa nggak kita akan memperoleh pengetahuan kita secara efektif? Nah, di sini sebenarnya sudah merupakan satu metode. Saya kira itu yang kita bisa pelajari di sini, dan kemudian baru tahap berikutnya adalah kita kemudian menirukan. Jadi sama sebagaimana kita untuk proses perolehan bahasa itu adalah kita mendengar,
ya, mendengar, ya, kemudian kita kita hayati, kita renungkan, kita masukkan di dalam diri kita, dalam pikiran dan hati kita, kemudian kita mengucapkan. Jadi kita ada proses yang namanya listening dulu, proses mendengar, dan kemudian kita mengucap. Saya kira ini hal yang sederhana tetapi sangat fundamental yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salah satu metode dari metode membaca efektif, katakanlah begitu, ataupun bahkan metode efektif untuk mengajarkan atau menularkan ilmu pengetahuan. Nah, itu Pak Hendri ya dari Pekanbaru. Kemudian Pak Eko Sudarmanto. Ini sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya saya berharap ini memang kita bisa hindari untuk tidak kita bahas di sini. Ya, saya ketika menyiapkan tulisan ini agak riskan ketika memang ada pertanyaan yang terkait apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau betul-betul ummi ya sampai sepanjang hidupnya. Ya, sampai sepanjang hidupnya sampai beliau meninggal sebenarnya beliau itu adalah masih pada posisi sebagai seorang ummi, seseorang yang buta huruf atau buta aksara. Kalau boleh saya ringkas, sebenarnya memang ada dua pandangan yang paling besar yang mengatakan bahwasanya sebenarnya an-nabiyul ummi, beliau adalah sebagai seorang nabi yang ummi, memang betul-betul beliau masih statusnya ummi ya sejak beliau diperintahkan Iqra bismi rabbikal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya khalaqal insana min alaq dan seterusnya itu adalah beliau diberikan kemampuan mukjizat untuk beliau untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah ya firman Allah secara lisan, menyampaikan secara lisan. Nah, kemudian tetapi bersamaan dengan itu beliau tidak diberikan skills ataupun keterampilan untuk menyampaikan wahyu Allah itu melalui tangan beliau atau melalui catatan dan tulisan beliau. Jadi apa yang dilakukan kemudian para sahabat itu adalah mendengar, menyimak apa yang beliau sampaikan, kemudian para sahabat itulah yang mencatat, ya, yang menulis apa-apa yang disampaikan beliau dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian Rasulullah minta para sahabat membacakan kembali apa-apa yang sudah ditulis dari apa yang beliau sudah sampaikan atau bacakan. Sebenarnya kata-kata membacakan itu memang biasanya tentu kita biasanya membutuhkan objek dan membacakan. Ada sesuatu media atau ada satu objek. Nah, di sini dalam hal ini proses membacakan yang kalau dalam ayat surah Al-Jumu'ah itu Rasulullah dikatakan sebagai nabi yang diutus ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Beliau itu adalah diutus ya untuk membacakan atas mereka. Ta'ala yatslu 'alaihim. Nah, jadi tilawatan. Ya, ta'ala yatslu tilawatan. Ala. Di situ maksudnya adalah membacakan atas kepada mereka. Nah, ini tapi yang praktek yang ditunjukkan adalah indikasinya adalah beliau membacakan tanpa ada secara khusus media tertentu. Nah, ini yang pandangan yang pertama dan ini menjadi akidahnya kaum muslimin. Maka demikian adalah di sini memang dalam rangka penjagaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ikut atau akidah seluruh kaum muslimin adalah dalam rangka kita dalam rangka bahwasanya kita memiliki keimanan bahwasanya sedikit pun dengan keadaan Muhammad itu adalah ummi, tidak bisa baca dan tulis, adalah Allah betul-betul jaga Al-Quran dari campur tangan Muhammad. Dari campur tangan Muhammad, apatah lagi sampai pada praktek-praktek menuliskan apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada salah satu ayat yang sedang saya coba buka ya, nanti kalau belum tersampaikan di sini nanti saya sebutkan ayatnya yang menunjukkan ke sana. Nah, terus kemudian ada yang berpandangan bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya adalah diberikan kemampuan untuk baca dan tulis.
ya, tapi dengan proses sebagai proses tanpa proses belajar mengajar, tapi semata-mata mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini memang diikuti juga oleh para ulama, ya, oleh para ulama yang kalau kita membaca di dalam syarah Sahih Al-Bukhari terkait hadis di dalam kitab Bid'il Wahyi, kitab permulaan wahyu yang setidaknya saya sempat baca dari Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Di situ dicantumkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah riwayat yang menyebutkan kaitannya dengan pada peristiwa Hudaybiyah. Ya, insyaallah dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah di mana Nabi harus semacam menandatangani satu perjanjian yang diminta oleh orang Quraisy untuk ketika itu Nabi bahwasanya untuk bisa melaksanakan haji ataupun umroh itu dengan tanpa gangguan dari orang-orang Quraisy, dan mereka meminta adanya persyaratan. Nah, ketika itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sahabat Ali radhiyallahu anhu yang kemudian melanjutkan menulis, beliau memerintahkan salah seorang sahabat untuk menuliskan dengan menyebut kata Muhammad Rasulullah. Nah, ketika itu yang diajak negosiasi dalam Sulhul Hudaybiyah ini adalah menolak. Saya nggak mau kalau engkau cantumkan Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, disitulah kemudian negosiator atau lobbyir dari orang Quraisy itu meminta untuk beliau menyebutkan adalah Muhammad ibnu Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah. Ya, dengan itu mereka mengatakan ya ada alasan itu yang bisa mereka terima. Nah, ketika itu Ali radhiyallahu anhu tidak berkenan, ya Rasulullah, jangan. Maka Rasulullah mengatakan ya dengan pertimbangan tertentu beliau adalah mengatakan biarkan wahai Ali. Nah, kemudian kata-kata yang kata Muhammad Rasulullah oleh beliau dihapuskan. Nah, di situ memang riwayat tentang penulisan ini nanti kita bisa baca di kitab apa, di bab apa ya tentang Sulhul Hudaybiyah baik di Bukhari maupun di riwayat-riwayat yang lain maupun di kitab-kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Saya perlu membaca semua karena tidak setiap hari ya saya menyampaikan materi-materi ini ya. Yang umum-umum insya Allah hafal, yang lain-lain yang detailnya nanti saya sampaikan referensinya. Maka beliau di situ disebutkan adalah beliau kitabatan. Di situ ada kata-kata di situ. Menuliskannya. Jadi ada penguatan menuliskan. Memang ada kata-kata di situ dikatakan adalah beliau bukan orang yang bagus tulisannya. Ada sebagian riwayat menyebutkan itu. Sehingga sebagian para ulama yang kalau nggak salah singkatnya kalau nama belakangnya Al-Imam Al-Baji rahimahullah, baik di kitab di Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari maupun saya membaca di dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah oleh Al-Imam Muhammad Al-Qattani rahimahullah, ya, riwayat-riwayat itu dan banyak riwayat-riwayat ini sebenarnya itu menyebutkan adalah bahkan beliau menyebutkan di At-Taratib Al-Idariyah beliau menyampaikan satu pasal bahwasanya Muhammad menulis dengan tangannya sendiri. Beliau menyebutkan bahwasanya Muhammad menulis dengan tangannya sendiri. Karena ada riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar, ya, Ibnu Syubah, ya, dan yang lainnya, ya, riwayat-riwayat yang lain, yang riwayat itu bisa diterima, itu menunjukkan bahwa beliau menuliskan dengan tangannya sendiri. Jadi ketika beliau minta Ali untuk menghapus, kemudian Ali tidak mau, ya, kemudian ketika Ali tetap ngotot dengan kata Muhammad Rasulullah, maka beliau menghapuskannya dengan tangannya sendiri dan beliau kemudian menuliskannya dengan tangannya sendiri. Ada beberapa riwayat yang seperti itu. Sampai di At-Taratib Al-Idariyah, salah satu yang baca, dan di situ di dalamnya terambil dari sumber-sumber yang banyak sekali. Di situ adalah menunjukkan di dalamnya disebutkan bahwasanya apakah Nabi memang menulis dengan tangannya sendiri, biyaminihi asy-syarif, ya, dengan tangannya yang mulia. Nah, di situ untuk menunjukkan, walaupun Al-Imam Al-Baji dengan para pengikutnya, para ulama di zamannya itu sampai dituding oleh seluruh para ulama dunia di zamannya sebagai zindik, sebagai kufur kalau mengatakan Muhammad itu memiliki bisa, katakanlah sederhananya bisa menulis, bisa membaca dan menulis. Nah, ini jadi memang sampai detik ini, sampai saya pun tiba menulis ini, ternyata dari berbagai referensi yang saya baca, nampaknya yang mainstream setidaknya dua pandangan besar tentang hal ini. Nah, yang lebih rinci ada yang mengatakan, oh Muhammad hanya
bisa dalam artian membacakan, menyampaikan, tetapi tidak menulis. Ada yang mengatakan bahwasanya riwayat menerangkan beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sekaligus tidak bisa berhitung. Sebagaimana ini juga dialami oleh masyarakat Arab ya jahiliyah. Nah ini pun juga terkait dengan kondisi masyarakat Arab ya sebelum diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ilmuwan pun juga sedang menuliskan. Saya pun membaca referensi mengemuka apakah seluruh masyarakat Arab itu memang tidak bisa baca dan tulis, tapi hanya ada sebagian kecil orang yang bisa membaca dan menulis, ataukah memang betul-betul semuanya itu adalah sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah tadi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan diutus adalah kepada bangsa Arab yang ummi. Bangsa Arab yang ummi. Kemudian ada yang menjelaskan bahwasanya ummi di sini tidak berarti kemudian bangsa Arab seluruhnya yang tidak bisa baca tulis bahkan berhitung. Tetapi ada sebagian kecil masyarakat Arab di zaman itu yang bisa membaca dan menulis dan sekaligus berhitung. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya sebenarnya tidak, masyarakat Arab itu pada dasarnya bisa membaca dan menulis. Ya, bahkan berhitung. Karena faktanya apa? Mekah itu adalah metropolitan city sebagai kota perdagangan, kota metropolitan, tempat pusatnya lalu lalang bangsa-bangsa ataupun daerah-daerah di sekitarnya, perdagangan ya dari Yaman ke Syam, dari Syam ke Yaman ya, sebagai lalu lintas. Nah, tentu logikanya dan ada memang beberapa riwayat yang menunjukkan adalah masyarakat itu bisa baca dan tulis. Ya, tetapi memang tidak ada rincian apakah sebagian besar, apakah sebagian kecil. Itu sejauh yang saya baca dari berbagai macam literatur itu. Nah, di sini jadi ada beberapa hal rinciannya seperti itu Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, secara rinci. Nah, kemudian ada juga yang kemudian Nabi bisa baca tapi tidak bisa menulis. Ada yang Nabi tidak bisa membaca dan beliau hanya istilahnya bisa menulis tetapi tulisannya tidak bagus. Tidak ya bagus di dalam penulisan beliau. Nah ini wallahu a'lamu bishawab ya ini. Tapi kalau secara etikot memang kita diajarkan seperti itu bahwasanya Nabiul Ummi itu adalah sepanjang beliau mendapatkan wahyu sampai beliau sampai wafat adalah tetap dalam keadaan An-Nabiul Ummi. Itu. Tapi secara informasi secara luas kita bisa membaca apa yang saya sampaikan tadi. Tapi paling tidak saya ingin menengahi posisi yang ini membutuhkan pemikiran setelah saya proses membaca. Makanya Ramadan biasanya bagi saya waktu-waktu yang tepat untuk membaca hal-hal yang mungkin belum banyak kita baca sambil berpusing-pusing minta tolong kepada Allah diberikan pemahaman yang mudah adalah kalau kita membaca referensi setidaknya kita ingin menengahi adalah makanya saya beri judul Nabiul Ummi yang mengajarkan baca dan tulis. Itu tidak apakah beliau dalam posisi sebagai memang membaca dan menulis gitu. Dan kemudian ada penjelasan yang lain masalahnya adalah An-Nabi Al-Ummi di sini sebagaimana bangsa Arab itu disebut ummi karena ada ayat yang menyandingkan orang-orang ahlul kitab itu orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi diberi julukan ahlul kitab karena mereka adalah bangsa yang dari waktu ke waktu diutusnya seorang nabi dan rasul itu adalah mereka mendapatkan mendapatkan kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sampai yang terakhir Nabi Musa alaihi assalam dengan Taurat dan terakhir Nabi Isa alaihi assalam dengan Injilnya. Dan mereka ketika itu berharap-harap memang nanti nabi yang akhir ya. Jadi bangsa Yahudi ini sudah sebenarnya sudah tahu semacam apa kalau bahasa kita ramalannya ya, bahkan informasi yang akuratnya dari kitab-kitab suci mereka bahwasanya nabi yang akan datang masih akan ada nabi yang sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Itu. Nah, kemudian orang-orang Arab, bangsa Arab itu adalah orang-orang yang memang sejak awal tidak pernah diturunkan kepadanya kitab. Walaupun bangsa Arab itu adalah keturunannya Nabiullah Ibrahim sampai Nabiullah Ismail. Tapi secara eksplisit ya dalam catatan tulisan ya sejarah tidak secara eksplisit ada satu kitab. Makanya Allah memberikan julukan mereka orang bangsa Yahudi sebagai ahlul kitab dan orang Arab sebagai al-ummi, al-ummiyun. Ya, orang-orang yang
ummi dalam artian tidak membawa tidak mendapatkan kitab suci. Nah, sehingga dengan kata lain, meskipun mereka tidak membawa kitab suci, apakah kemudian menggambarkan bahwasanya mereka tidak bisa baca dan tulis? Nah, keterangan-keterangan menunjukkan bahwasanya sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di Makkah, di Taif, ya, dan kota-kota yang lain, ya, ataupun daerah-daerah yang lain di sekitar Makkah, itu ada tempat-tempat di mana masyarakat berkumpul untuk membaca dan menulis. Ya. Kemudian di situ ada juga kebiasaan tahunan, bagaimana kemudian di Baitullah Al-Haram itu ditempelkan namanya Al-Mu'allaqat, ada semacam kumpulan-kumpulan puisi yang dikompetisikan, disandingkan untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan masing-masing kabilah. Nah, itu menunjukkan adanya tulisan. Tapi apakah ini mengindikasikan secara generalisasi masyarakat Arabnya sudah berarti membaca semua atau sebaliknya? Nah, ini rincian yang semacam inilah yang belum saya temukan. Ya, istilahnya kalau bahasa kita hari ini bicara populasi sampling, itu berapa persentase dan seterusnya. Nah, ini gambaran secara umum Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Tetapi setidaknya saya sendiri sih juga memiliki satu keyakinan bahwasanya bisa jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi adalah memang dalam artian memang tidak baca dan tulis ketika terkait penerimaan wahyu itu. Dan Allah jaga itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya menantang jin dan manusia kalaupun berkumpul, dia tidak akan pernah bisa membuat yang setara dengan Al-Qur'anul Karim sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan hal yang demikian itu. Nah, ataupun kalaupun beliau pun bisa menulis, adalah dalam artian beliau menuliskannya tidak sebagus dalam ukuran masyarakat di masa itu. Sehingga beliau membutuhkan para al-kutab, katib zamannya al-kutab, yaitu para para kutab, para sekretaris ya, para penulis. Kalau dihitung-hitung bisa ada yang sampai hitungannya Assalamualaikum, Bu Adiati. Terputus ya, Bu. Nggak ada suara. Mohon maaf Bapak Ibu, koneksi terputus untuk narasumber, mohon ditunggu sebentar. Ya, ya.
Bisa sambung Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian? Bisa, Pak? Masih bisa sambung ya? Insya Allah, alhamdulillah. Baik ya, saya lanjutkan. Jadi seperti itu. Ada juga yang menjelaskan bahwasanya kata-kata dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirim surat. Kata-kata mengirim surat kan tidak mesti harus menunjukkan beliau sendiri yang menulis. Karena lazim namanya pejabat, misalnya gitu ya, namanya kepala negara mengirim, ya misalnya mengirim surat, kata-kata menulis itu tidak mesti kan harus beliau sendiri yang menulis. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak setidaknya Pak. Tapi paling tidak memang iktikad yang kita yakini secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kita adalah mengimani bahwasanya beliau dalam hal ini sebagai Nabiul Ummi. Ya, dalam artian memang Allah menjaga kitabnya dari campur tangan, bahkan kalau bahasa kita ya istilahnya campur tangan seandainya beliau memiliki kemampuan menulis itu. Dan memang Allah SWT tentunya jaga dari hal demikian. Tapi bukan berarti kalau saya sendiri yakini beliau paling tidak adalah tidak mustahil beliau bisa menulis, tetapi tulisannya tidak bagus. Ya kalaupun membaca adalah membaca apa-apa yang lazim di masyarakat itu. Karena itu tadi yang di awal saya ada catatan saya, seringkali kata-kata illiterat ataupun illiterasi itu selalu dikaitkan dengan seseorang itu bisa atau tidak bisa membaca bahasa ataupun huruf atau aksara dari masyarakat setempat, ya gitu. Ini juga, jadi saya kira itu nanti insya Allah mudah-mudahan kalau saya bisa saya menuangkan semuanya dalam tulisan ini, karena memang saya hampir cari-cari tulisan, hampir jarang juga orang menginformasikan secara Allah. Saya kira itu dulu ya Pak Eko dan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya kira bisa panjang ini penjelasannya lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita sebutkan ayat-ayat yang terkait dengan bahwasanya Muhammad memang tidak pernah mengenal kitab-kitab yang sebelumnya, dan juga Muhammad tidak pernah menuliskannya dengan tangannya sendiri. Ya, sebagai pembelaan Allah bahwasanya memang Muhammad dinyatakan tidak pernah membaca Alkitab yang sebelumnya, sebelum Al-Quran diturunkan Al-Quran, dan Muhammad juga tidak sekali-kali Muhammad tidak pernah menuliskan dengan tangannya sendiri. Tentu bisa difahami juga maksudnya menuliskan Al-Quran, dalam artian menuliskan Al-Quran ya dengan tangannya sendiri, dengan ide pikirannya sendiri, dan seterusnya. Itu juga sebagai salah satu penjelasan Allah. Monggo yang lain kalau masih dianggap masih perlu didiskusikan atau dirasa sudah cukup. Setidaknya pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan tulisan kali ini adalah setidaknya dalam pelajaran untuk mendorong membaca dan menulis lebih jauh, dan keutamaan membaca dan menulis, dan sekaligus keutamaan memperoleh dari membaca dan menulis itu sumber-sumber ilmu pengetahuan. Iya, saya kira Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Saya kembalikan kepada Mas Adit atau Ibu Adiati. Atau silakan kalau ada Bapak Ibu yang langsung bertanya sambil Bu Adiati membetulkan jaringannya. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Oh iya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan, kenapa umat Islam mengalami kemunduran dan padahal umat Islam itu pernah berjaya. Nah, disinilah kita nampaknya perlu tanggung jawab besar untuk kita mengangkat tulisan-tulisan atau karya-karya para intelektual Muslim, ya baik dari kitab-kitab As-Sirah An-Nabawiyah, kitab-kitab tarikh, gitu ya, kitab-kitab Al-Mausu'ah, ya semacam ensiklopedia dan seterusnya itu ke hadapan kaum muslimin. Makanya sekarang adanya buku-buku dari kitab-kitab Futuhul Buldan, kitab Tarikh Ar-Rusul wal Umam, sejarah para rasul dan para raja-raja yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sudah diterjemahkan ya sampai menjadi berjilid-jilid
kemudian kitab-kitab hadis sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga siapapun kita bisa membacanya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan setidaknya menjadi bagian dari proses upaya untuk kita mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Setidaknya izzul muslimin. Karena kalau Islam pasti al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam pasti adalah maha tinggi, akan berada di atas ketinggian dan tidak akan ada yang menyaingi ketinggian Islam. Tetapi bagaimana keadaan kaum muslimin? Lah, inilah yang membutuhkan satu perjuangan. Nah, di antaranya saya merasa di antara yang perlu kita ungkap adalah yang pertama tadi, kita harus mulai eksplorasi khasanah intelektual Islam kita, keislaman kita, pemikiran-pemikiran, pemahaman, catatan-catatan, tulisan para intelektual Muslim. Kemudian adalah kita juga mulai mengeksplorasi gagasan-gagasan awal itu untuk kita kembangkan. Ya, karena banyak hal ternyata kita mengalami kemunduran ketika kaum Muslimin itu menerima apa-apa yang dari Barat. Menerima apa-apa yang dari Barat, kemudian dengan sikap tidak selektif dan tidak kritis. Ya, sehingga termasuk yang kemarin pada kesempatan Pusat Studi Islam dan Ilmu Pengetahuan saya sampaikan, termasuk pun dalam materi-materi pemerintahan, materi negara, politik, itu semua buku-bukunya dari Barat, ya, kemudian buku-bukunya adalah dari Romawi dan Yunani, tanpa kita mencoba untuk mengeksplorasi. Jangankan mengeksplorasi khasanah intelektual Islam kita, tetapi untuk mendapatkan dan berusaha akses kepada sumber-sumber informasi di tengah maraknya media teknologi yang luar biasa, maka kita harusnya kita upayakan. Nah, ini diantaranya menjadi komitmen kita, concern kita di komunitas belajar Titian Cemerlang, di IUEO, di PP GPMB, ya, pengurus pusat gerakan pemasarakatan minat baca. Salah satunya adalah kontribusi dalam bidang literasi, dalam bidang literasi. Oleh karena itu, jadi artinya bagi kita sekalian, tugas kita yang pertama adalah ayo gali tulisan-tulisan. Apalagi kalaupun kita ada keterbatasan bahasa Arabnya misalnya, tidak ada alasan lagi. Sekarang sudah banyak buku terjemahan. Tetapi lebih baik lagi dan tentunya sangat baik sekali kalau kita kemudian bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab sebagai lughatul Quran wa Sunnah, dan kemudian juga belajar bahasa-bahasa yang lain. Karena ada buku-buku yang lain. Ini di hadapan saya ada teks-teks dalam bahasa Inggris juga yang kadang-kadang Bu Indra saya sampai kesulitan membacanya. Nanti Bu Indra punya tugas juga, ya, Bu Indra, untuk membantu saya membaca teks-teks ini untuk menjadi tulisan. Karena tulisan-tulisan ini kita harap, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita ingin angkat dari buku literasi menjadi artikel di jurnal-jurnal internasional. Setidaknya supaya membuka wawasan kita, membuka di hadapan dunia bahwasanya Islam pernah berjaya dan kita ingin mengembalikan kejayaan Islam. Ingin mengembalikan kejayaan umat Islam. Salah satunya adalah dengan mengembangkan literasi. Sebagaimana Rasulullah dalam mengembangkan literasi, terutama ketika di periode di City State, negara kota Madinah, beliau adalah ada masjid, ada Ahlus Sufah, di situ adalah mereka belajar Al-Quran. Sekaligus kalau ada sebagian lagi belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, sebagian yang lain di antara para sahabat ada yang belum bisa baca tulis, diajari oleh sahabat yang lainnya untuk baca dan tulis. Demikian juga berikutnya. Bahkan ketika peristiwa perang Badar, ya, tawanan, Rasulullah ingin meminta semacam kompensasinya, dan artinya adalah dengan apa? Mereka supaya mengajarkan menulis kepada para sahabat lain. Jadi ini adalah upaya-upaya. Jadi kita harus mengembalikan, salah satunya kejayaan kaum muslimin adalah peradaban kaum muslimin, salah satunya adalah dengan memperjuangkan literasi kita, termasuk negara kita. Saya kira demikian. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Kalau seandainya Bu Adiati belum bisa fasilitasi. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sementara sambil saya ambil alih, masih ada pertanyaan? Kalau sekiranya tidak, karena kita sebenarnya sudah di penghujung waktu lebih 3 menit, ya, 11.30 kita, saya lihat di jam komputer saya jam 11.33. Kalau masih ada satu pertanyaan lagi, monggo, atau tanggapan, ya, tidak harus pertanyaan. Masih ada, Bapak Ibu? Saya ingin merespon aja, Pak Cahyo. Monggo. Nggih, monggo, silakan. Iya, Pak Hendri.
dari penjelasan tadi kan sangat bagus. Dan ini sekira mungkin belum dipahami secara maksimal oleh para guru di sekolah, menanamkan begitu maha pentingnya membaca, begitu maha pentingnya menulis. Tulislah apa yang kamu baca, gitu, bacalah apa yang kamu tulis. Mungkin itu belum sepenuhnya dapat. Sehingga ya paling tidak ketika ingin memulai pembelajaran itu sendiri pun tidak memberikan penekanan mungkin ya. Ini dalam pikiran saya saja, penekanan kepada siswa, muridnya, bahwasanya mengapa harus membaca, mengapa harus menulis. Nah, sehingga penguatan-penguatan itu tidak secara terus-menerus, sehingga anak-anak kita ya paling tidak, kalaupun dia tidak menulis, tapi membaca tidak menjadikan sesuatu hobi yang luar biasa. Makanya gerakan pemasyaratan minat baca ini bagian tugas kita untuk mencoba hal yang seperti itu ya Pak. Ya, setuju. Ya. Yang kedua saya ingin merespon, kita tidak pula menyalahkan sepenuhnya dari siswa itu sendiri, karena memang pelaku untuk memasyarakatkan itu, baik guru maupun kita sendiri sebagai lembaga non formal di bidang pendidikan misalnya, dia juga harus berperan penting di dalam hal bagaimana minat baca anak-anak itu sangat tinggi gitu. Dan saya selalu sampaikan idealnya lah dulu kita sering disuruh oleh orang tua kita belajar di kamar gitu. Sesungguhnya untuk saat ini kan tidak seperti belajar itu kalau di rumah itu di mana saja. Begitu juga di perpustakaan saat ini. Belajar harus ke perpustakaan, tidak mesti belajar ya bisa saja mungkin di seluruh lingkungan sekolah itu adalah zona belajar. Jadi perpustakaan adalah ruang tertentu, tetapi pustaka indoornya. Nah, jangan lupa juga kita harus mengembangkan perpustakaan outdoornya. Nah, di outdoor itu kita sediakanlah sarana-prasarana yang memungkinkan anak-anak lebih nyaman. Ada bangku-bangku di bawah pohon, mungkin buku-buku yang sudah dibuatkan QR code-nya di bawah pohon. Jadi banyak pilihan bagi siswa itu, bagi anak-anak kita untuk membaca. Nah, kalau dulu ya saya sendiri pun masih pengalaman di tahun 70-an 80-an itu ya asal belajar disuruh ke dalam kamar kan. Padahal sesungguhnya belajar di mana saja. Nah, itu kali yang coba saya respon. Boleh mungkin direspon oleh Pak Cahyo? Iya, iya. Baik, terima kasih. Saya sependapat Pak Hendri, pada dasarnya sependapat. Dan mudah-mudahan ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita, menjadi inspirasi di bulan Ramadan, di Ramadan 1441 Hijriah. Ya, bahwasanya kita ingin kembalinya kejayaan Islam tadi yang disampaikan salah satu penanggap, ya, kita salah satunya dengan melalui proses para pendidik, para fasilitator, para pembimbing, bagaimana betul-betul membuat suasana dimanapun kita berada, kita bisa menularkan untuk minat, ya, kegemaran membaca, bahkan nanti puncaknya dari salah satu bukti yang luar biasa dari keterampilan kemampuan membaca kita itu adalah menulis, ya, menuangkan gagasan-gagasan dalam banyak tulisan sehingga bisa dibaca oleh siapapun juga. Kalau bahasanya salah satu teman, ya, Pak Dr. Abdurrahman Misno itu salah satu pengurus di PP GPMP, Direktur Pasca Sarjana Universitas Sahid Bogor itu, beliau mengatakan menulislah untuk keabadian. Iya, itu saya juga tangkap ada dalam salah satu buku yang menggambarkan itu. Betapa seringkali keterbatasan pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita itu tidak terbaca oleh orang lain dan seolah-olah dibatasi di saat kita hidup. Tapi gagasan-gagasan pikiran-pikiran itu akan kekal, ya, tentu batasannya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan itu akan masih dibaca. Jadi saya setuju Pak Hendri, penguatannya. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan materi ini ya Pak Hendri kita gerakan nanti dimulai mana saja nanti setelah pasca corona pun kalau perlu kita tetap ada media seperti ini, karena kalaupun orang kadang-kadang keterbatasan fisik nggak mungkin hadir kan, tapi dengan ini orang langsung nimbrung saja itu menarik sekali. Mungkin setelah itu kita sebulan sekali nanti kita adakan ya Pak Hendri, baik di GPMP Rio Pekanbaru maupun di GPMP yang lain dan juga di komunitas-komunitas belajar literasi yang lain. Baik, saya kira ada yang raise hand Mbak atau Bu Nur Indrawati,
masih berminat untuk Iya. memberikan tanggapan pertanyaan, monggo, Bu Indra. Izin bertanya Pak Ketua. Menanggapi lah kalau Iya. sharing lah kita. Apa namanya? Kalau kita melihat dari apa namanya spirit belajar itu ternyata lebih awal dari di peradaban Islam ya, setelah itu berkembang kemudian klasik modern gitu ya, dan kemudian juga semangat apa namanya belajar secara ilmiah, kemudian juga tradisi untuk membukukan atau mendokumentasikan ilmu pengetahuan itu. Setelah dari penjabaran Bapak, saya melihat ternyata tradisi itu dimulai dari peradaban Islam, dari zaman dari Rasulullah SAW, kemudian sampai ke sini. Dan saya melihat itu yang luar biasa. Jadinya sebagai orang Islam bangga sekali ya. Tapi kemudian baru orang ilmuwan Barat yang kemudian lebih banyak mengakui bahwa keilmiahan, kemudian pendokumentasian itu hadir dari sana. Nah, pada era yang sekarang, ketika kita menghadapi era informasi yang terbuka, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak informasi hoax gitu. Jadi tantangan tersendiri buat kita untuk mengembalikan lagi seperti itu. Saya minta penjabaran penjelasan dari Bapak Ketua. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Indrawati. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya sungguh luar biasa ini, mestinya sudah jamnya ya, udah lebih 10 menit ya dari 11.30. Tapi oke. Satu sisi Bu Nur Indrawati dan kita semua, seharusnya kita malah malu. Satu sisi kita bangga, karena sebenarnya peradaban yang ditandai dengan literasi menulis, membaca dan menulis itu sebenarnya telah ada diajarkan oleh Islam, telah dituntunkan oleh uswatun hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah dicontohkan oleh para sahabat tabiin, atba'ut tabiin, ya sampai para intelektual Muslim ya, zaman-zaman kejayaan kaum muslimin yang bisa karyanya kita baca sampai detik ini. Yang karya-karyanya tidak perlu sampai hak cipta. Sampai misalnya Riyadhus Shalihin saja itu dicetak oleh siapapun penerbit dan tidak pernah ada ahli warisnya Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi yang menuntut royalti. Nah, padahal peradaban Barat adalah justru saya mengakses buku-buku e-book, e-jurnal ini adalah sebatas dan gratis yang saya bisa lakukan. Tapi ketika kemudian bukunya ternyata nggak bisa saya akses secara gratis, saya mentok di situ. Karena harganya ada yang 3 juta, harganya ada yang 600.000, itu paling murah. Ada yang harganya 3 juta, ada yang 4 juta, satu buku. Nah, bagaimana caranya? Saya hanya mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ada berikan e-book, e-jurnal yang gratis-gratis sehingga saya bisa menulis. Ada situs-situs yang demikian. Jadi tugas kita memang hari ini untuk mengangkat kembali. Dan kita harus malu satu sisi. Makanya hari ini Bu Indra dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita semua yang biasanya dulu menganggap orang kalau belajar bahasa itu kecil. Orang belajar linguistik, orang belajar pendidikan, ya di edukasi, di pengajaran, IKIP, itu kecil. Walaupun saya tidak termasuk yang menganut paradigma seperti itu, alhamdulillah. Tetapi anggapan itu menjadi salah. Jika semakin kita belajar, ternyata ilmu bahasa itu luar biasa. Sehingga sampai detik sekarang ini saya sampai berpikir untuk rasanya perlu belajar linguistik lagi. Karena rasanya banyak ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, ya bacaan-bacaan literatur yang kita bisa eksplorasi, tapi karena keterbatasan bahasa, keterbatasan pengetahuan tentang linguistik, itu ternyata yang menghambat juga. Walaupun ini tentu nanti kita akan buatlah tim, kita ajak lah teman-teman. Jadi itu. Dan kemudian misalnya Bu Indra dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian sekarang bisa membaca kitabnya Tarikhur Rusul wal Muluknya Lil Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Itu tidak dalam versi bahasa Arab saja, di samping sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia, bahkan sejak tahun 70-an, itu UNESCO itu sudah membuat satu tim untuk membahasa Inggriskan bukunya Ibnu Jarir yang kalau jilid yang paling agak tebal mungkin sekitar 19-an, 20, bahkan ada yang kalau dihitung pakai model juz gitu ya, itu volume gitu, bisa jadi berapa lebih banyak lagi, sekian jilid, 22, mungkin 30-an dan seterusnya.
Kemudian misalnya Futuhul Buldan lil Imam Al-Balazuri itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Profesor Philip Kehiti. Ya, itu juga di tahun 1970-an. Itu sudah ditulis dalam bahasa Inggris dengan judul The Origins of Islamic State. Jadi ternyata termasuk Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kita tahunya Ibnu Khaldun kan hanya Muqaddimah yang jilid pertamanya saja. Padahal kitab beliau itu ada 4 jilid. Itu semua diterjemahkan oleh Profesor F. Rosenthal Zappa itu. Jadi saya alhamdulillah berusaha untuk mempelajarinya adalah dari versi bahasa Arab, versi bahasa Inggris, karena menyadari bahasa Inggrisnya pas-pasan, bahasa Arabnya pas-pasan. Gitu. Apalagi kalau kemudian ada bantuan, sudah ada buku terjemahan, setidaknya saya mengcompare. Kira-kira bacaan saya sudah betul apa tidak, dan seterusnya. Dengan segala keterbatasan. Jadi itu malunya kita, kalau hari ini tidak menguasai bahasa Arab. Karena profesor-profesor yang saya sebutkan, John Montgomery Watt, misalnya menulis buku Muhammad at Madinah, Muhammad Prophet and Statesman, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang membaca kitab-kitab itu dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga ternyata akhirnya saya hampir mulai tahu kitab-kitab para ulama kita hampir sebagian besar juga sudah mulai diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Maksud saya tadi dalam bahasa Inggris, bahkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Termasuk tentang surat-surat tadi, dokumen-dokumen perjanjian ya yang terseret di kitab-kitab Sirah Nabawiyah, kitab tarikh, semuanya sudah terkumpul dan ada bahasa Inggrisnya, bahasa Perancisnya, bahasa Jermannya, bahasa Belandanya, dan seterusnya. Disitulah di samping kebanggaan, di satu sisi kita yang intelektual, cendekiawan Muslim, ilmuwan Muslim, harusnya malu kalau tidak sungguh-sungguh belajar bahasa. Jadi di sini paling tidak mendorong kita untuk mengembangkan literasi. Saya kira demikian. Dan sebelum saya mengakhiri, Pak Eko Sudarwanto dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang lain, nanti tentang ayat yang menunjukkan bahwasanya sebelum diturunkan Al-Quran, bahwasanya Muhammad itu adalah tidak pernah membaca kitab yang sebelumnya, kitab-kitab suci yang sebelumnya, Taurat, Injil, dan seterusnya. Muhammad buta, makanya buta huruf, buta aksara, sehingga tidak bisa membaca kitab-kitab itu. Tentunya bahasa kitab-kitab itu kebetulan dalam bahasa Suryani dan Ibrani. Walaupun nanti ternyata setelah saya pelajari, kalau orang linguistik ternyata bahasa Arab, Ibrani, Suryani itu satu mbah secara genealogis asal usul bahasanya. Ya, itu Mas. Itu ada di dalam suratul Ankabut surah ke-29 ayat 48. Ya, Pak Eko Sudarwanto dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang lainnya. Ya, saya sekedar bacakan ayatnya. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik. Itlar tabal mubtilun. Dan tidaklah engkau Muhammad pernah membaca sebelum Al-Quran, itu kitab-kitab yang sebelumnya, kitab apapun, dan kamu tidak akan pernah menulis satu kitab dengan tangan kananmu. Ya, jadi ini pentingnya bahwasanya menulis itu yang baik itu dengan tangan kanan. Ya, ada simbol kemuliaan, walaupun beda kalau orang kidal ya. Jadi ini juga satu adab. Seandainya demikian, kamu bisa membaca dan menulis, benar-benar lakulah orang-orang yang mengingkari. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya kembalikan kepada Bu Adiyati. Mudah-mudahan tulisan hari ini menginspirasi, dan insya Allah dari teman-teman ilmuwan, baik teman-teman yang lebih menekuni di bidang Ad-Dirasah Al-Islamiyah, Islamic Studies, maupun di ilmu bahasa, mudah-mudahan dengan acara ini, mudah-mudahan tulisan saya yang sedikit ini menginspirasi teman-teman sekalian. Yuk kita kerja keras untuk mengembangkan literasi, mengembalikan peradaban kejayaan kaum muslimin melalui pengembangan literasi. Saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi sempat terputus koneksi internet saya dan baru bisa kembali beberapa waktu terakhir. Waktu sudah lewat hampir 25 menit dari yang sudah dijadwalkan. Mohon maaf dan mudah-mudahan bisa disepakati bersama, walaupun di awal kita tidak ada kesepakatan untuk menambah waktu. Tetapi dengan etikat bahwasanya kita bersemangat membahas ini tentang bagaimana literasi
yang sudah pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan menjadi inspirasi buat kita pada kesempatan kali ini setelah mengikuti kajian atau sesi berbagi dari komunitas belajar Bengkel Kreasi edisi kelima pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi semangat buat kita semuanya bahwa memang belajar tidak boleh ada kata berhenti. Belajar harus terus dilakukan dari buayan hingga liang lahat, dan hari ini kita banyak belajar. Mudah-mudahan momentum ini bisa semakin menguatkan kita untuk terus menggali ilmu pengetahuan, termasuk tadi apakah itu belajar bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Momen Ramadan ini kita jadikan momentum untuk kita menjadi lebih baik. Saya tidak akan mengambil kesimpulan lagi karena tadi sudah secara jelas disampaikan oleh Bapak Cahyo, dan atas nama komunitas belajar Bengkel Kreasi menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari semua teman-teman. Tercatat tadi alhamdulillah masih stay tune 26 orang hingga akhir diskusi sesi berbagi ini, dan kita akan lanjutkan sesi berbagi ini nanti ke depan, di bulan depan kita akan masih teruskan kegiatan komunitas belajar Bengkel Kreasi berlangsung setiap bulan dan bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Apabila memang berminat, jika memang bisa membutuhkan, maksud saya, materi, bagi yang sudah menerima alhamdulillah, tetapi yang masih belum menerima mungkin bisa japri ke atau mungkin mengisi di kolom chat sementara. Saya akan informasikan nomor handphone saya dan nanti dari situ nanti kita bisa membagikan materi diskusi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.